إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di hari yang terbaik, hari termulia, pertiknya hari Jumat. Hari yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Allah jadikan hari Jumat sebagai hari raya perkanan untuk mereka. Nikmat ini semakin bertambah setelah kita sadari Allah Subhanahu wa taala tetap mengizinkan kita untuk berada di rumahnya, menegakkan ibadah besar, menegakkan ibadah Jumat, dan akan semakin terasa nikmat itu saat kita sadari bahwa kita telah berada di akhir bulan haram, bulan Dzulqa'dah, yang tidak lama lagi kita akan mencapai bulan Dzulhijjah yang juga merupakan bulan haram, bulan yang sangat mulia. 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 pertama hari-hari terbaik semenjak adanya hari-hari. 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 yang sangat mulia, yang kemuliaannya mengalahkan hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah 10 awal yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan bahwa beramal di hari-hari itu akan menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, menjadi amalan yang paling afdal, paling mulia. Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tak ada hari-hari yang amalan saleh di hari-hari itu akan menjadi amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, mengalahkan amalan
di hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga sholat kita akan menjadi sholat yang paling Allah cintai. Apakah itu wajib ataupun sunnah. Sedekah kita akan menjadi sedekah yang paling Allah cintai. Apakah itu wajib maupun sunnah. Menuntut ilmu kita akan menjadi menuntut ilmu yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Apakah itu wajib maupun sunnah. Puasa kita akan menjadi puasa yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Apakah itu wajib seperti membayar qada? Apapun itu sunnah. Seluruh amalan kita akan menjadi amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai di hari-hari pertama 10 awal bulan Dzulhijjah. Saking hebatnya amalan di bulan Dzulhijjah ini, Nabi mendapatkan pertanyaan dari para sahabat, "Wal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Apakah kehebatan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini tetap tidak terkalahkan walaupun dengan berjihad di jalan Allah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Wal jihadu fi sabilillah," walaupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya itu berjihad, mulianya itu amalan jihad, tapi tetap tidak bisa mengalahkan amalan-amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Illa kecuali kata Nabi, "Rajulan kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' bi shay'in min dzalik." Kecuali seseorang yang keluar berperang, membawa hartanya, membawa dirinya, dan tak ada yang kembali. Gugur di jalan Allah dengan segenap harta dan jiwanya. Inilah amalan yang bisa menimban amalan-amalan mulia tak tertandingi di 10 awal dalam Dzulhijjah ini. Syaitan sangat menginginkan agar supaya kita luput dari kebaikan ini. Syaitan sangat menginginkan agar supaya kita melalaikan dari hari-hari ini. Karena itulah kita lihat hari-hari awal bulan Dzulhijjah berlalu dari tahun demi tahun dalam keadaan kurang dari kaum muslimin yang membutuhkan kajian di dalamnya, yang mengerahkan segenap kelompoknya untuk beramal di dalamnya. Syaitan banyak melalaikan kita. Syaitan sangat memahami besarnya hari-hari itu, mulianya hari-hari itu, dan dia akan mengerahkan segenap kemampuannya agar kita melalaikan dalam memasuki dan memanfaatkan hari-hari itu. Karena itulah sebelum masuk hari-hari itu, hari Ahad kemungkinan, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah menjumpai kita, maka siapkan diri kita, siapkan ilmu kita, siapkan tekad kita, siapkan keyakinan kita, siapkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapkan harapan kita, siapkan rasa takut kita, siapkan nilai takwa kita untuk mencapai 10 awal terbaik semenjak adanya hari-hari. Dari 10 awal ini, maka yang termulia berada pada tanggal 10 Yaumun Nahar, hari kurban, yang baginda Rasul alaihi salatu wassalam sendiri menegaskannya sebagai afdalul ayyam Yaumun Nahar. Seafdal hari adalah hari raya kurban.
Tanggal 1 adalah hari yang amalan akan menjadi amalan dari Allah Taala. Tanggal 2 pun demikian. Tanggal 3 pun demikian. Sampai tanggal 8 disyariatkan untuk berpuasa. Sebab puasa adalah amalan yang sangat Allah cintai. Kemudian mengaku di dalam hari yang amalan akan menjadi amalan paling Allah cintai. Sehingga memperbanyak puasa pada hari itu sangat dianjurkan. Tetapi tanggal 9 puasa lebih dianjurkan lagi. Setelah puasa Arafah, puasa yang sangat mulia bagi mereka yang tidak menegakkan haji, maka dianjurkan untuk berpuasa di hari itu, dan sekaligus tidak akan meraih pulang kemuliaan istijabatnya doa di sore hari Arafah. Sangat mulia doa seorang hamba, sangat tembus doa seorang hamba saat dia meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggal 9 sangat dianjurkan untuk berpuasa puasa Arafah. Tetapi tanggal 10 justru lebih afdal, lebih mulia dari tanggal sebelumnya. Kenapa? Sebab di situ adalah hari raya terbesar kaum muslimin. Di situ adalah hari ditegakkannya ibadah tak tertandingi, ibadah kurban. Di situ ditegakkan ibadah yang disambut dengan syariat takbir, dikenakan takbir, membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari itu, dan dilanjutkan dengan hari-hari setelahnya. 3 hari setelahnya tetap disyariatkan untuk bertakbir, membesarkan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah habis sholat di waktu kita atau di waktu-waktu yang lainnya. Semua pembesaran dan pengagungan ini tidak lain karena adanya syariat kurban, ibadah kurban yang merupakan ibadah yang sangat mulia. Ibadah kurban adalah ibadah yang kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan pula kepada umat-umat sebelumnya. Wa likulli ummatin ja'alna lahum mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan untuk setiap umat kami telah syariatkan untuk mereka mansak ibadah sembelihan. Untuk apa? Agar supaya mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki yang Allah rezekikan kepada mereka min bahimatil an'am, berupa bahimatil an'am. Berupa bahimatil an'am. Bahimatil an'am, unta, sapi, masuk kerbau, babi. Ini dimaksudkan dengan bahimatul an'am dalam istilah, dalam uruf orang Arab. Dan ini syariat ternyata melalui ayat ini disyariatkan untuk setiap umat. Ada pada umat sebelumnya, ada pada umat Nabi Nuh, ada pada umat Nabi Ibrahim, ada pada umat Nabi Isa, Nabi Musa. Semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat-umat mereka Allah syariatkan untuk berkorban, mengalirkan darah untuk membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak haramkan untuk kaum muslimin yang merupakan umat termulia yang pernah ada. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Karena itulah kemuliaan umat-umat sebelumnya akan diperuntukkan pula untuk umat kita, termasuk kemuliaan ibadah kurban. Bahkan untuk kita, ibadah kurban menjadi ibadah yang lebih hebat lagi, sampai hari berkurban,
tanggal 10 Zulhijjah Allah jadikan sebagai hari terafdal, hari termulia. Karena itulah kita yang ingin mengejar kemuliaan, maka kita puncak kemuliaan itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah. Dengan apa? Dengan salat Idul Adha. Dengan apa lagi? Dengan berkorban. Rugi besar seorang hamba yang diberi kemampuan untuk berkorban, kemudian melewatkan kesempatan mulia ini. Baginda Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh sebagian ulama mengancam bahwa tidak termasuk dalam golonganku mereka yang diberi kemudahan, diberi keluasan, tapi tidak berkorban. Berkorban biayanya sangat murah, hanya 1 juta sekian atau lebih sedikit, sampai 2 juta sekian. 7 atau termasuk orang kambing, sangat murah kalau dibandingkan dengan kemampuan kita. Semiskin hamba bisa membeli bisa membeli pulsa, bisa membeli ini, bisa membeli itu. 1.500.000, 1.700.000 sampai 2 jutaan. Bagi seorang bulan hanya kerja beberapa hari, dia hanya kerja beberapa hari, tidak sampai 1 bulan. Kalau memang betul-betul dia ingin meraih kemuliaan ini, siapa yang ingin meraihnya pasti diberi kemudahan untuk mendapatkannya. Mereka yang berpikiran dengan pikiran besar, mereka yang mempunyai jiwa dengan jiwa yang besar, mereka yang mempunyai hati dengan hati yang luas, pasti berpikir dengan pikiran besar, pasti berpikir dengan pikiran yang sangat mulia. Kul ya'malu ala syakilati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sampaikan ya Muhammad, kul setiap orang ya'malu akan beramal, akan berbuat ala syakilatihi, sesuai dengan apa yang semisal dengannya. Ibnu Qayyim menjelaskan sesuai dengan kadar hatinya. Kalau hatinya hati yang mulia, amalannya amalan mulia. Kalau hatinya hati yang luas, amalannya perkara yang luas. Kalau hatinya hati yang besar, amalannya amalan besar. Kalau hatinya hati yang tinggi, amalannya perkara ketinggian. Sebaliknya, kalau hatinya hati yang sempit, pikirannya dan amalannya akan sempit. Kalau hatinya hati yang kerdil, amalannya akan kerdil. Kalau hatinya hati yang rusak, maka kerusakannya akan dilakukan. Korban adalah amalan besar, pahalanya sangat luas, kemuliaannya sangat tinggi. Siapa mampu mewujudkannya dengan karena semata kata Allah Subhanahu wa ta'ala jelas merupakan tanda kebesaran hatinya, kebesaran hatinya. Sebaliknya, mereka yang mengimpikan amalan ini, mereka yang menyepelekan amalan ini, sehingga tidak mau berkorban, tidak mau mengeraskan kemampuannya, mujahadahnya untuk berkorban, maka dikhawatirkan akan semakin mengecil hatinya, akan semakin sempit hatinya, akan semakin rendah hatinya, sampai akhirnya akan menjadi orang yang berpikir tidak akan pernah bisa berkorban, bahkan akan menjadi orang-orang yang hanya sekedar menerima dan menerima saja, meminta dan meminta saja, merengek dan merengek saja terhadap orang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Kautsar adalah sungai surga yang sangat luar biasa. Seperti pasir dalam Al-Kautsar sudah mengalahkan dunia beserta segala isi. Nabi mendapatkan anugerah besar berupa Al-Kautsar ini. Kemuliaan besar kelewatan dengannya ini harus disertai dengan ibadah besar kelewatan dengannya pula. Dengan apa Allah
Muhammad untuk mensyukuri anugerah tak tertandingi ini. Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberi kepada engkau ya Muhammad al-Kautsar. Apa yang Allah supaya disyukuri nikmat besar ini. Wasalli li rabbik, maka salatlah hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Salat dan korban, salat dan korban. Dengan ibadah salat dan korban, kita bisa mewujudkan kesyukuran terbesar, kesyukuran terhebat. Lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Orang yang berkorban dengan tulus ikhlas menjadi tanda akan kekuatan keyakinannya dia, percayanya dia, ikhlasnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita keluarkan harta kita. Kita cari, kita kumpul. Setelah terkumpul sekian juta, kita korbankan, kita keluarkan untuk menjadi makanan kita juga, keluarga kita, fakir miskin, orang-orang yang memerlukannya. Orang yang yakin bahwa harta yang diterangkan tidak akan berkurang, pasti akan mudah baginya berkurang. Orang yang ragu bahwa hartanya hanya sekedar berkurang, keluar dan berkurang, maka tidak akan pernah berpikir untuk berkurban. Orang yang yakin bahwa pahala Allah Subhanahu wa taala sangat luas terhadap ibadah yang sangat mulia ini, maka akan bersegera berkurban. Orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengganti dengan ganti yang lebih dari apa yang dikeluarkan, maka akan mudah baginya untuk mengeluarkan sedikit dari harta guna meraih kemuliaan takwa yang tiada tandingannya saat dia mengalirkan darah. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat kurban adalah syariat yang merupakan syiar yang sangat agung, syiar agama yang sangat mulia. Saking hebatnya syiar agama ini, kalau Idul Fitri takbirannya disyariatkan mulai berjalan habis sholat subuh, berjalan ke lapangan sampai imam selesai atau khatib selesai. Selesai sholat Id tidak disyariatkan lagi takbiran, memperbanyak takbir di hari raya Idul Fitri. Tapi untuk Idul Adha, hari raya kurban, sudah disyariatkan memperbanyak takbir mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah sudah disyariatkan memperbanyak takbir. Walaupun belum mengganti zikir-zikir sehabis sholat, terus disyariatkan memperbanyak takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyak ya. Terus sampai masuk tanggal 8 atau tanggal 9, maka takbiran Allahu akbar sudah disyariatkan. Iya. Untuk mengganti, bisa mengganti zikir habis sholat dan tetap diperbanyak di waktu selain sholat. Terus bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sampai masuk hari raya. Tanggal 10 merupakan puncak hari perayaan. Terus dilanjutkan lagi tanggal 11, 12, 13 berakhir begitu tenggelamnya matahari di tanggal 13. Hebatnya, banyaknya syariat takbir di hari raya kurban ini, Idul Adha ini, semuanya menjelaskan hebatnya, luasnya, besarnya syiar ibadah kurban ini. Dan siapa yang membesarkan ibadah kurban,
maka sungguh menunjukkan ketakwaan hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguh perkara itu merupakan ketakwaan hati. Yakinlah, siapa yang bersungguh-sungguh untuk meraih jalan Allah yang sangat mulia ini, pasti Allah tuntun dia ke jalan perkara mulia ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami ini, termasuk waktu berkorban, maka pasti Allah kami akan tuntun dia ke jalan-jalan kami. Saking hebatnya dan mulianya Quran ini, para ulama mendorong kita dengan bertakwaannya, walaupun kalian mengutang, walaupun kalian meninggal, agar supaya kalian bisa sempurna. Rugi besar kalau kita lepas kemuliaan besar ini. Hadarallahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebelum saya tutup kali ini, saya ingatkan diri saya kepada jamaah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Saat-saat datangnya kematian, saat-saat terputusnya amalan yang terbaik yang hendaknya hamba persiapkan menyambut kematian dan hidup di alam barzakh adalah amalan sedekah. Sedekah terhebat mengeluarkan harta untuk kurban, mengalirkan darah dengan nama Allah, dengan membesarkannya semata mengharapkan cintanya, ridhonya, mengharapkan kemuliaan di sisinya. Kita tahu betul bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka-mereka yang menginginkan kembali dalam kehidupan dunia. Minta kepada Allah kembali untuk apa? Fa'asraqta, supaya saya bisa bersedekah ya Allah. Ada kesempatan mengeluarkan harta yang sangat mulia, yang yakinlah pasti akan membahagiakan kita di alam barzakh, di negeri akhirat, dan yakinlah kita akan rasakan berkahnya dalam kehidupan dunia dengan bersedekah dan berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita, meringankan kita untuk berkurban, dan yakinlah semakin kita bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ibadah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membantu kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum an tu'inana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa tu'inana ala ada'i ibadatil uzma ibadah dzabhil adahi ya arhamar rahimin innaka antas sami'ul alim wal jawadul karim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.